Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita ya. Di video sebelumnya itu herbisidanya apakah bagus tidak untuk di gulma jenis teki-tekian ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya teki-tekian kayak gimana. Oke, kita langsung menjawabnya dengan bukti yang sudah kita aplikasikan terhadap tanaman jagung. Yuk kita lihat herbisida yang saya gunakan, pengaplikasiannya, dan juga apakah terhadap teki-tekian itu mampu atau tidak. Yuk kita lihat ke video selengkapnya. Teman-teman, ini dia tanaman jagung kita yang berusia sekitar 2 bulan kurang 10 hari. Jadi seperti ini penampakannya. Alhamdulillah sedikit memuaskan sih. Tidak terlalu full untuk puasnya karena di tengah-tengah lahan itu pertumbuhannya kurang bagus ya teman-teman. Tapi untuk segini lumayan lah, sekitar lebih dari 50% saya sudah puas itu ya. Nih kita akan membicarakan tentang gulma teman-teman. Jadi ini dia, bisa dilihat sama teman-teman nih. Nih dari bedengan ini bebas dari gulma ya. Tidak full 100% karena belum menunggu reaksi dari herbisida yang kita gunakan. Ini baru sekitar mau ke 5 hari. Nah seperti ini, tapi lumayan lah bersih. Oh bisa dilihat teman-teman di bawah-bawahnya. Oh sana juga mantap. Nah kita lihat ke sini. Nah kita ambil contoh yang ini aja. Baik teman-teman, di situ pertanyaannya kita ulang kembali ya. Jadi ini ada yang nanya apakah herbisidanya itu mampu atau tidak nih, bagus atau tidak terhadap jenis gulma teki ya. Mungkin teman-teman pada tahu ya teki, jenis teki itu kayak gimana. Jadi saya akan buktikan, jawabnya bukan hanya sekedar hanya teori atau pembicaraan, kita akan buktikan ke lapangan ya teman-teman. Nih ini dia teman-teman. Nah tanaman teki itu seperti ini nih, kita lihat ini satu pohon ini mulai putih, nantinya jadi mengering teman-teman. Nih ini ya seperti ini. Jadi kita jangan banyak bicara saja, kita lihat ada buktikan di sini nih. Ini sudah mulai pada mutih, bukan menguning lagi ya. Jadi hijau, menguning, putih, dan terbakar. Nah kayak gini nantinya. Baik teman-teman, nih seperti ini ya, sudah terjawab ya. Untuk herbisida yang kita gunakan, herbisida selektif yang merek dari Gandewa ya teman-teman. Lumayan ampuh sih menurut saya, dan juga harganya terjangkau. Bisa juga di check out ya, mungkin kita sertakan link untuk check outnya bila teman-teman membutuhkan. Akan tetapi harus diperhatikan juga bukan hanya hasilnya teman-teman, tapi penyemprotanannya ataupun pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya itu harus benar-benar si spraynya itu harus sampai terhadap pohon gulmanya teman-teman. Nah kalau bisa untuk proses gulmanya, gulmanya itu jangan kayak ini nih, lihat nih teman-teman, lihat nih kayak seperti ini, jangan seperti ini, jangan sudah seperti ini karena susah. Nah ini juga ada yang kena kecipratan tuh, ada putih-putih ya teman-teman. Jadi gulmanya itu diusahakan penyemprotannya pada saat gulmanya masih kecil, jangan sampai sudah tumbuh tua lah gitu si gulmanya, karena mungkin proses untuk pengeringannya itu agak lama juga, dan juga mungkin belum coba sih kalau ukuran gulma yang sudah besar, mungkin takaran dan juga spraynya itu mungkin harus lebih banyak mungkin ya. Tapi diusahakan untuk pengaplikasian pada saat gulma masih kecil, dan juga spraynya itu harus merata teman-teman. Jadi misalkan nih, ini ibaratkan spraynya, kita nyemprot spraynya jangan di atas di sini, tapi kita harus agak bawah supaya terjangkau si spraynya itu terhadap gulma ya teman-teman. Nah ini di hasilnya. Nih ini di hasilnya teman-teman. Dan juga untuk tanaman jagungnya secara maksimal menyerap pupuk dan juga unsur hara yang lebih intens ya, maksimal, karena gulmanya tidak begitu banyak. Dan juga sih harapan kita sih ini bisa full bersih semua gitu ya. Ini sekitar 80% lah
bebas dari gulma, enggak 100% karena belum juga prosesnya, belum 1 minggu, biasanya kita nunggu sampai 1 minggu. Dan juga kalau kita masih pengen semprot lagi sih seharusnya. Tapi sih ini usianya menginjak mau panen juga, mungkin kita akan biarkan saja untuk penyemprotan herbisidanya tidak kita lakukan lagi. Jadi cukup saja sampai di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin begitu saja ya untuk herbisida selektif jagung yang saya gunakan, yaitu Gandewa. Sudah saya jawab dengan data ya, bukan juga dengan teori. Sudah kita lihatkan terhadap teman-teman bahwa yang dihasilkan apapun itu dari Gandewanya luar biasa. Saya cukup puas juga ya. Baik teman-teman, semoga video ini bisa membantu dan juga jadi referensi untuk teman-teman untuk kelancaran dan juga keberhasilan menanam jagungnya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang bertani menanam apa saja, semoga hasilnya memuaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa menyaksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.